pengen rizki, pengen senang, pengen bahagia dunia dan akhirat, Allah memberikan caranya yang terbaik yang pernah kita kenal. Dua tuh, salat malam masih sedekah. Lu kenapa jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar sesuatu yang ringan, tapi yang ringan ini hasilnya dahsyat. Itu dia berhasil mendapatkan dunia yang memang Allah kasih sama kita. Banyak orang bilang, oh kenapa kok sedekah dibawa-bawa ke urusan duit? Loh pertanyaannya pengen nggak? Kok sedekah dibawa-bawa ke urusan kaya? Loh pertanyaannya pengen nggak? Kalau pengen kaya, pengen rizki, pengen senang, pengen bahagia dunia dan akhirat, Allah memberikan caranya yang terbaik yang pernah kita kenal. Dua tuh, salat malam masih sedekah. Lo kenapa jadi kita nggak mau make? Ada orang bilang, waduh jangan sholat duha karena pengen kebuka rizki. Oh salah itu. Justru kalau mau kebuka rizki itu sholat duha. Emang diperintah sama Allah, disuruh. Tapi karena kita bidunil ilmi, tanpa ilmu, menganggap itu hanya sebuah kebetulan belaka. Contoh ya, kita kan mengenal teori matematika sedekah, bahwa setiap kita memberi satu, pasti kita dapat 10. Iya toh? Tapi kan itu tidak menjadi ilmu buat kita. Kalau itu menjadi ilmu, luar biasa Pak. Nggak pernah Bapak nggak punya duit, nggak pernah. Karena kita tahu caranya untuk membuat kita jadi punya uang, tahu caranya. Sikat, sat, nanti masuk lagi. Sikat lagi, sat, masuk lagi lebih banyak. Sikat lagi, sat, masuk lagi sampai nggak muat kita punya kantong. Pak Ustaz, barangkali nih ya, kalau saya sedekah 100, dapatnya 1000 kali ya. Bukannya kali, benar. Dan tidak ada penawaran terbaik di dunia ini kecuali sedekah. Dalam bidang investasi loh ya. Yang prospektusnya itu adalah langsung Al-Quranul Karim. Yang lain-lain mah prospektusnya di koran Pak. Ini mah di Quran. Abadan abada itu. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kata Allah, Quran ini diturunkan bukan akan memberatkan kalian, enggak, akan bikin kalian jadi senang. Sekarang kita belajar teori matematika dasar sedekah. Mengingatkan, menyegarkan ingatan Anda, pikiran Anda. Selama ini Anda sudah bermain di wilayah matematika sedekah. Rumusnya, setiap saudara ngasih 1, saudara dapat 10. Maka setiap saudara, katakanlah saudara punya 10, kita belajar 10 dikurang 1 bukan 9, tapi 19. Ini kan ilmu yang biasa kita tahu, kita sudah dengar, kita sudah paham, dan saudara-saudara sudah mempraktekkan. Sebagian besar jamaah di sini udah bukan mempraktekkan lagi, tapi udah menjadi pelaku. Hari ini saya akan mendorong saudara untuk meningkatkan. Ada peningkatan dan ada keistiqomahan. Jangan menjadikan sedekah itu sebagai sebuah agenda seremonial yang kebetulan. Kalau kebetulan ada yang datang, enggak. Kebetulan ke masjid, enggak. Cari. Nah, itu bahasanya. Kita keluar, kita cari. Kenapa ini menjadi 19? Karena matematikanya tidak berhenti sampai di sini. Kalau saya boleh menjabarkan 10 gitu ya. Ini pakai matematika anak SD. Di sini memang 9. Tapi ingat, ibadah itu punya dimensi hari akhir. Hari akhir itu apa sih? Hari kemudian. Artinya dia tidak berhenti sampai di sini dong, Bos. Tuh, gitu. Kalau di matematika biasa, pengurangan, di sini penambahan. Yang mana yang ditambah? Ini kan dikembaliin sama Allah 10. Jadi berapa? 1 kurang 1, 0 memang. Tapi 1 dikali 10 plus di sini 10. Ini ilmu mahal nih Pak. Ilmu yang akan membuat Anda serta-merta jadi kaya. Percaya sama saya. Kalau saya bicara ini nih, bicara titik, nggak koma, titik. Tentu syarat dan ketentuan berlaku dong. Anda bersih dulu dari urusan-urusan dosa yang membuat ini jadi tidak muncul. Tidak muncul bukan tidak diberi, tapi Anda menjadi unknown people, unknown address. Mau diantar nih sama Allah, tapi nggak dikenal. Kenapa nggak dikenal? Malaikatnya balik. Karena si A ini pezina, si A ini pemabuk, si A ini tidak sholat. Kalau kenyataannya masih ada yang dibagi, oh itulah Allah, Maha Rahman, Maha Rahim. Secara teori harusnya nggak bisa dia, terhalang dia. Tapi itulah Allah, saya bilang masih ada preman yang dapat hadiah dari Allah karena dia berbuat baik. Karena memang bagi Allah kan berbuat baik buat manusia bukan karena perbuatan manusia, tapi karena irada Allah. Atas dasar matematika yang begini,
Kalau ininya saya ganti 2, di sini jadi berapa? 8. Di sini 20. Di sini 28. Kalau di sini saya ganti menjadi 5, 55. Sehingga matematikanya yang terjadi adalah matematika yang harusnya ajaib. 10 kurang 1 kurang 2 kurang 3 37. Kurang 4 46. Kurang 5 55. Kurang 9 91. Kurang 10 100. Apa enggak ajaib nih matematika? Di mana belajarnya? Di mana belajar matematika kayak begini? Di Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang ngasih 1, Allah akan mengembalikan 10 kali lipat. Pertanyaannya, kenapa kita tidak memilih yang ini? Tetap berkutat di sini, iya kan? Betul nggak? Dalam chart kuliah yang akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia, saya memberikan ilustrasi. Kalau seseorang bawa duit 110.000, ini juga masih biasa nih. Anda udah tahu berapa yang biasanya orang sedekahkan? 10.000. Padahal kita sama-sama tahu kalau diturunin, dijabarin, gitu kan? Dikurang 10. Di sini berapa? 100. Di sini 100. Di sini 200. Bukan tinggal 100 tapi jadi 200. Bayangkan kalau saudara sedekah 100. Di sini jadi berapa? 10. Tapi di sini 1 juta. Di sini 1.010.000. The question is, kalau saat ini benar-benar di kantong saudara 110, yang mana yang saudara pilih? Bohong dah. Tetap yang ini. Bagaimana kita mau melompat ke the miracle? Padahal udah dibuktiin sama Allah kebenarannya, dapat. Udah dibuktiin kebenaran sama Allah, terbukti. Udah dibuktiin kebenaran sama Allah, terwujud, benar. Sehingga kita sering menutup kajian Quran, bacaan Quran dengan bacaan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi kenapa tetap 10.000? Jawabannya banyak. 1, kita takut tidak terjadi. Sehingga ini benar-benar tidak terjadi. Yang kedua, kita khawatir ini tidak terbukti. Sehingga benar-benar ini nanti benar-benar tidak terbukti. Yakin kita mendorong. Ana inda zonni abdi bi, kata Allah.